Harusnya nama tengah saya tuh Justin, seperti just in case. Assalamualaikum, kembali lagi hadir di podcast Bikin Terang bersama saya Gaib Parul Sigit dan saya partner saya. Diandra Mukni, partner baru nih Mas. Ya, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa tamu kita hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang lagi hangat diperbincangkan nih, Ya. Mas. Ada Pak Tom Lempong. Halo Pak Tom, apa kabarnya Pak? Apa Gaib? Kabar baik. Ini Pak Tom ini batuknya jadi berita. Betul. Apa aja jadi berita nih sekarang. Dan sementara ini. Ini apa? Outfitnya beliau, tampilan wajah, sisiran, bahkan sampai tas itu ditonton banyak orang. Juga ya? Benar. Dan yang menarik tuh kemanapun beliau pergi, mau acara santai aja, pasti ada yang ditenteng. Ada tas. Ada tas. Tadi saya udah lihat tasnya lagi di bawah. Pak Tom boleh lihat dong Pak. Siap. Pak Tom, the famous tas. Ini tasnya isinya apa Pak? Saya buka sebagian ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ini tiap hari bawa sebanyak ini Pak? Sayangnya begitu. Apa? Kemanapun acaranya pasti bawa. Ya, kepribadian saya ya, kayak paranoia, ya kan, takut butuh apa-apa atau takut orang sebelah saya butuh apa-apa, ya kan, jadi senantiasa siap sedia. Oh, jadi bukan buat diri Pak Tom, buat orang lain juga? Misalnya orang lain kena alergi, ada obat antihistamin. Itu obat apa? Ada macam-macam, ada Panadol, ya kan, ada obat asma saya, ada antihistamin buat anti alergi, ya kan. Oh, oke. Siap sedia. Siap sedia untuk obat-obatan ya? Ya, siapa yang zaman sekarang bisa hidup tanpa power bank? Oke. Ya kan. Apa lagi ya? Ada lagi? Misalnya, ya ini kebetulan saya udah bawa. Oh iya, full pen wajib tuh ya Pak. Dan spidol. Dan spidol. Ya kan, kadang-kadang lebih enak pakai spidol daripada. Tapi parahnya saya bukan cuman ini, tapi ada backupnya dong. In case ini jatuh. Kalau ini jatuh, ya kan, ada cadangannya. Langsung ada cadangan. Itu pernah bleber nggak spidol jadi kantong? Syukur belum. Ada apa lagi nih Pak? Knock on wood. Ya, saya kira juga penting apa ya? Ya ada macam-macam gadget. Oh ya. Oke. Misalnya Earphone. Earphone. Terus alat makan. Oh, standby sendok. Kalau makan bubur pinggir jalan ya. Higienis Mas. Namanya spork. Spoon fork. Spoon and fork. Spoon fork. Ya, kebetulan dibuat dari titanium, kan, jadi enteng. Jadi upaya saya untuk ngurangin sampah plastik lah. Oke. Ya, gituan lah. Dan ada spidol lagi tuh Pak ya? Spidol lagi. Minuman nggak bawa minuman? Backup. Backup lagi. Minuman nggak bawa? Ada sih, tapi lagi kosong. Ini buku yang tengah ya? Nah, kalau ini tentunya Laptop. the famous iPad. Oke. Yang pernah disita kejaksaan dan dikembalikan udah oleh dikembalikan? hakim. Kan vonisnya agar segera dikembalikan kepada terdakwa. Oh. Tapi masih utuh isinya ya? Sejauh yang saya tahu. Atau disuntik virus atau apa. Bercanda. Kalau handphone di itu ya? Di tangan? Siap. Ya, oke. Di kantong. Ini berarti yang tengah buku nih, karena nggak boleh dibuka nih. Yang tengah nih. Nah, yang tengah rahasia. Pak Tom, Suatu hari. ini udah kebiasaan dari dulu atau sejak Memang kapan? dari awal saya bekerja selalu bawa namanya briefcase kan. Jadi tentunya dulu waktu mahasiswa ya kita bawa backpack. Tapi gitu Ini ganti. saya coba angkat ya. Berat nggak sih ini? Masya Allah. Berat ya Mas? Berat. Coba Ada 5 kalau kilo saya ya, Pak Tom, ya? bisa nggak? Hati-hati Mbak. Berat banget Pak Tom. Ya gitulah. Apa? Berarti Pak Tom nih bicepnya. Iya. Tapi saya dengar-dengar ya, Pak Tom ini selama di Rutan kemarin tuh bawa alat olahraga loh. Benar ya Pak? Bener Pak? Ya dengan izin pimpinan dan pengurus Rutan ya saya masukin dumbbell yang adjustable ya untuk angkat besi. Terus ada alat olahraga tali gitu, tali suspension namanya TRX ya. TRX untuk latihan juga bisa dijepit ke pintu gitu ya, terus ditarik-tarik gitu ya. Ya terus tentunya kayak yoga mat ya, ya cukuplah untuk bisa olahraga. Itu tempatnya
waktu di rutan tuh pas apa ada memang buat olahraga? Memang sempit ya, sebenarnya kecil, tapi masih bisa lah, masih bisa ada ruang untuk taruh. Tentunya kita keluarin pas lagi pakai, terus dirapiin lagi ya, udah selesai. Itu semacam ruang bersama ya, ruang bersama yang juga sekaligus mushola bagi teman-teman tahanan yang beragama Islam untuk sholat. Tapi ya semacam ruang serbaguna kecil ya, nggak luas tapi ya cukup untuk bisa olahraga. Satu sel itu ada berapa orang Pak waktu di sana? Jadi di rutan Kejari Jakarta Selatan itu ada 8 sel ya, dan 14 tahanan. Ya. Jadi ada 6 kamar yang berdua, dan 2 yang single. Jadi tergantung misalnya ada yang lansia atau ada yang... Pak Tom sendiri atau berdua? Saya lama berdua, terus kemudian sempat pindah ke satu sel yang single. Satu sel ini ada kenalan di sesama gini nih Pak? Dari 14 orang itu nggak ada yang kenal, tapi mereka kenal Pak Tom? Ya, tahu tapi tidak kenal ya. Tapi suasana di rutan sendiri seperti apa sih Pak? Menarik, sangat menarik. Kita juga harus bedakan rutan dengan lapas ya. Kan saya setelah vonis pindah dari rutan Kejari Jaksel ke lapas Cipinang, yaitu penghuninya 4.000. Ya, beda sekali dengan ya Cipinang, di lapas Cipinang. Beda dengan rutan Kejari Jaksel kan cuma 14. Ya. Jadi yang agak shock gak sih Pak? Yang rutan Kejari itu kayak klaster. Benar-benar. Yang di Cipinang begitu banyak orang. Betul. Kalau di Cipinang gimana suasananya? Satu ruangan berapa orang? Kami bertiga. Dan suasananya beda sekali sih. Ya, jadi sekali lagi yang blok tahanan di Kejari Jaksel itu cukup kecil ya, hanya 14 tahanan. Sementara 14 plus 2 seberang koridor ada sel untuk maksimum 2 tahanan perempuan. Ya. Tapi Cipinang itu ya 4.000 penghuni, ya, dan lebih beragam dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari berbagai kalangan, bahkan di dalamnya ada gereja, ada vihara. Ya, tentunya ada masjid, tapi juga ada gereja dan vihara. Dan itu ya seperti tadi saya bilang kayak kota kecil. Menurut kayak mencerminkan masyarakat kita. Ya, ada segala macam kalangan, ada segala macam lapisan, ada berbagai generasi ya dari segi usia. Ada Alfamart tiap belokan. Ya bisa jajan Pak. Nah, itu Pak Tom berarti bertiga ya? Siap. Kenal sama yang 2 itu? Enggak, kan baru masuk. Ya diarahkan ke blok yang agak cocok gitu ya. Saya juga punya kendala kesehatan, yaitu asma dan sinus. Jadi diberikan pengertian ya terhadap limitasi kesehatan. Tapi saya sangat respect banget dengan pengurus dan pimpinan baik rutan maupun lapas ya. Itu pekerjaan yang tidak gampang, benar-benar tidak gampang ya. Sebagai contoh ya, di Cipinang itu 4.000 penghuni, petugas keamanannya cuma 30 sampai 1%. Ya. Jadi tantangan buat pengurus dan pimpinan itu bagaimana membangun sebuah suasana kekeluargaan atau kebersamaan, ya kan, dan mekanisme untuk misalnya kalau ada sengketa atau berantem kan harus ada resolusi yang damai gitu ya, sampai hantam-hantaman gitu ya. Dan sekali lagi dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang, itu luar biasa. Saya sangat respect ya dengan pimpinan dan pengurus baik lapas maupun rutan. Saya yang lumayan saya penasaran Pak, kalau di rutan atau di lapas gitu, mandinya gimana? Kalau di lapas itu kan kamar mandi di dalam loh masalahnya. Iya, dan 4.000 orang loh penghuninya. Ada macam-macam ya. Memang desain daripada sel itu beda-beda ya. Kalau di Kejari Jaksel memang
kamar mandi itu bukan komunal ya, tapi ada kamar mandi yang bergantian, kita bergantian menggunakan kamar mandi di situ. Kalau di Cipinang ada cukup banyak sel yang ada kamar mandi di dalamnya. Oh, di dalam gitu. ya. Tapi memang pertama kali sejak saya SMP mungkin ya, saya mandi pakai gayung. Di 9 bulan mandi pakai gayung, saya wah menarik. Tapi saya bersyukur banget loh Pak Gaib, Pak Diandra, karena apa? Ya inilah hidup kebanyakan masyarakat kita kan. Jadi saya kan memang dari lahir udah privilege ya, dan kami sebagai politikus ya, politisi suka bilang ya demi rakyat, ya kan? Dari kapan terakhir kali kita berbaur, merasakan apa, dan itu pun juga saya sadar betul ya, ini masih di Jakarta. Ya, coba kita bayangin kondisi hidup di daerah-daerah yang tinggi kemiskinannya, ya kan? Terus bayangin lapas atau rutan di daerah-daerah itu ya, yang lebih sulit secara ekonomi. Jadi saya selalu mengingatkan diri nggak boleh cengeng, ya kan, karena sesederhana apapun dengan berbagai macam keterbatasan, ya ini masih pasti jauh lebih baik daripada yang dialami banyak teman-teman kita ya, yang di daerah terpencil atau daerah yang kemiskinannya tinggi ya. Kalau dari awal nih Pak, ada kesulitan tidur kan, tentunya harus adaptasi lagi. Terus pas hari-hari pertama, kita kan kadang kalau misalnya pindah tempat aja kita sulit tidur. Pak Tom gimana nih kemarin? Oh, itu udah penyakit saya dari usia muda. Saya tuh sulit banget untuk tidur. Ya, jadi ternyata saya ada semacam hyperactive disorder ya. Jadi otak saya terus sulit nggak bisa berhenti. Jadi salah satu obat yang di sini ya obat tidur. Obat tidur. Dan itu hampir setiap malam. Ya, ya memang meskipun di hari-hari pertama ya, saya kelihatan tegar, ya kan, waktu dipamerkan ke media pakai borgol dan rompi pink, ya, rompi merah jambu, apa kan kelihatan tegar, tenang ya. Tapi dan memang saya sudah siap gitu ya, saya sudah mengantisipasi bahwa ini memang sebuah risiko politik, ya. Tapi tetap aja sebagai manusia gitu, kejadian beneran, ya itu shock, ya pasti shock. Kayak saya biasanya nggak pernah ada keluhan asam lambung pertama, ya kan. Terus berapa jam pertama di rutan, loh muncul. Ada apa nih? Kok nggak pernah terasa gitu ya. Jadi benar-benar kayak kena mah. Tapi di media nggak terlihat loh, Pak Tom. Jadi ya, segar-segar aja gitu. Padahal kenyataannya wajah Rambo hati Rinto ya sebenarnya. Ya pasti gejolak di dalam tuh ada. Ya kan, emosi kan ada, kita manusia ya, belum jadi robot meskipun udah menuju ke sana. Tapi ya tentunya kita pasti akan banyak berdoa, ya, itu sangat membantu. Terus tradisi dalam lapas rutan itu ya, penghuni baru selalu di welcome oleh penghuni lama, ya kan, mereka tahu banget ya malam pertama, minggu pertama kayak apa. Jadi mereka all out ya, untuk apa? Membuat Pak Tom membantu gitu ya Pak. Ya, untuk membantu menopang semangat kita. Tapi kabarnya semua kenal sama Pak Tom. Sebagai ikon. Ikon ketidakadilan. Kata itu ya, tapi istilah itu, tapi ya kebetulan juga banyak dari dunia usaha atau dari kementerian lembaga kan. Jadi sebagai seorang ex-menteri, ex-kepala badan, apalagi bidang investasi, bidang perdagangan, ya mereka tahulah ya mengenai saya. Lihat, ada film Transporter kan, pernah nonton John Statham kan, yang dia kalau lagi berantem dalam kondisi awal selalu rapi, bahkan berantem aja selalu pakai jas. Nah, Pak Tom ini identik dengan itu. Klimis, rapi, rambut tersisir, baju juga rapi. Selalu rapi, selalu necis. Gitu. Gimana caranya? Bahkan anak saya bilang tadi, tanyain Pak Tom skincare-nya apa? Boleh Pak spill skincare nih. Nah, gimana menjaga itu di penjara? Itu kan di rutan nggak bisa sebebas di rumah kan, mandinya ada waktunya, segala macam. Tapi tiap tampil di pengadilan kan selalu perlente gitu.
Ya jawabannya sederhana, sebisanya, ya kan. Jadi memang apa, mandi pakai gayung, ya pakai bak mandi, tapi kan sabun ada, shampoo ada, ya kan. Terus minyak rambut ada, sisir ada, ya kan. Jadi lebih masalah niat kan, masalah niat dan masalah disiplin. Dan memang di saat-saat kita sangat terpuruk ya, kalau misalnya kita dilanda sebuah malapetaka, itu penting banget untuk jaga rutinitas seperti itu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ya, pagi bangun tepat waktu, ya, meskipun misalnya bisa aja tidur terus ya, kita harus paksa bangun pagi, bangun tepat waktu, terus mandi, cukur, sisir buat saya, ya kan, terus ada kegiatan baca buku atau nulis, terus ya olahraga. Jadi itu justru menjamin atau membantu memastikan bahwa hidup kita tetap terstruktur. Okay. Ya, jadi jangan kita berantakan gitu ya, gitu kena malapetaka, kena apa, memang stres, tapi justru dengan tetap menjaga rutin sudah lama itu memberikan sebuah kestabilan ya, itu menstabilkan dan membantu menopang semangat kita juga. 9 bulan di tahanan nih Pak, udah berapa buku habis? 20-an ada kali ya. 20 buku. Ya, tapi ya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang berat-berat. Ya Pak Tom sadar nggak bahwa tulisan-tulisan tangan Pak Tom yang diberikan untuk publik itu memberikan pengaruh yang luar biasa loh buat publik? Baru belakangan sih, terutama waktu udah mulai sidang ya. Karena di ruang persidangan, konsep hukumnya adalah terdakwa pun seperti orang bebas. Ya, jadi kita boleh pakai laptop untuk nyatet keterangan saksi, ya kita boleh pegang HP bahkan. Baru sepenuhnya menyadari ya, wow ini likes-nya banyak juga. Baca komentarnya sangat mengharu ya. Ya saya hanya menulis apa yang di hati saya ya, apa yang saya merasa patut dan layak disampaikan ya pada saat itu. Jadi ya kita tulis, ya kan, terus kasih ke pengacara kasih ke tim admin medsos ya, mereka yang posting gitu kan. Tapi ya syukur ada semacam resonansi ya, jadi apa ya, orang bisa relate ya, orang bisa apa tergugah dengan tulisan saya.